Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan berbagai perbedaan yang lain. Dalam perbedaan-perbedaan ini, kadang-kadang seseorang tidak bisa memilih. Ada orang yang lahir dengan jenis kelamin wanita tanpa bisa memilih. Ada orang yang lahir dalam keadaan cacat tanpa bisa memilih. Ada orang yang lahir di tengah keluarga maling, sehingga dipandang remeh oleh masyarakat dan dia tidak bisa memilih. Perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang kita tidak bisa punya pilihan di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai timbangan dan parameter dalam menilai hamba-hambanya. Parameter yang dibuat oleh Islam adalah timbangan yang adil, yang masing-masing dari kita bisa untuk meraihnya, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa dan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa terhalang oleh berbagai kekurangan yang kita miliki. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, darah yang tidak biru, kemampuan ekonomi yang lemah, atau fisik yang tidak menawan. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu yang kurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim menjelaskan tentang generasi tabi'in yang terbaik. Siapa orang yang terbaik di kalangan tabi'in? Maka beliau mengatakan, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Maksud beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qarani. Siapa Uwais? Dia bukan seorang ulama. Dia bukan seorang pejabat tinggi. Dia bukan orang yang berdarah biru. Dia adalah orang yang lahir dalam keadaan serba kurang, dipandang remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwanya, dengan birrul walidain, baktinya kepada ibunya, dengan amalan-amalan hatinya yang banyak dan besar, akhirnya Uwais bin Amir Al-Qarani menjadi orang yang terbaik pada generasi kedua umat Islam, yaitu generasi tabi'in. Sebaliknya, orang terbaik pada generasi sahabat yang merupakan generasi pertama umat Islam adalah orang yang hidup dan dilahirkan dalam keadaan serba kecukupan dengan segala kelebihan yang beliau miliki, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, berdarah biru, memiliki harta yang banyak, dan juga salah seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan kelebihan-kelebihan itu yang telah menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat hambanya, juga tidak pernah melihat Abu Bakar As-Siddiq dari semua kelebihan dunia itu. Yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi yang terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau dan amalan beliau yang banyak. Seperti yang digambarkan oleh sebuah hadis riwayat Muslim, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau. Kemudian beliau berkata, "Siapa yang hari ini sudah memberi makan kepada orang miskin, maka
semuanya diam dan hanya Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Siapa yang hari ini sudah berpuasa, maka Abu Bakar lagi yang mengangkat tangannya dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? "Saya wahai Rasulullah," kata Abu Bakar. Dan siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Maka sekali lagi hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Majtama'na fi mu'minin illa dakhalal jannah." Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Para pemirsa sekalian, kita tentunya ada di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita dilahirkan dalam kehidupan, kita dilahirkan dalam keadaan serba kurang. Kemungkinan yang kedua, kita dilahirkan dalam keadaan serba berlebihan. Maka kalau kita mendapatkan diri kita serba kurang, tidak berdarah biru, tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, harta yang banyak dan seterusnya, maka jangan berkecil hati. Tetap ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah melihat kita dengan semua kekurangan itu. Kita masih tetap punya kesempatan untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita punya takwa yang tebal, punya amalan yang banyak dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan hati yang bersih. Maka jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang, tapi akhirnya dia menjadi orang yang terbaik di kalangan tabi'in. Adapun kalau kita mendapati diri kita sebaliknya, dilahirkan dalam keadaan serba lebih, maka jangan terpedaya dengan semua kelebihan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah melihat kita dari kelebihan-kelebihan itu. Semua kelebihan itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beramal, kalau kita tidak bertakwa dan tidak membersihkan hati kita. Maka kalau kita diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lahir serba lebih, punya banyak kelebihan, namun beliau tidak terpedaya dan akhirnya beliau menjadi orang yang terbaik di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga yang singkat ini barokah dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.